Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedan Sepdiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang salep dan suppositoria. Pengertian dari salep menurut Formularium Nasional. Salep adalah sediaan berupa massa lembek, mudah dioleskan, umumnya lembek dan mengandung obat, digunakan sebagai obat luar untuk melindungi atau melemaskan kulit. Tidak berbau tengik. Salep tidak boleh berbau tengik kecuali dinyatakan lain. Kadar bahan obat dalam salep yang mengandung obat keras atau narkotik adalah 10%. Berikutnya adalah suppositoria menurut Farmakope Indonesia edisi keempat. Suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, dan uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut dalam suhu tubuh. Suppositoria dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat atau sebagai pembawa zat terapeutik yang bersifat lokal atau sistemik. Fungsi dari salep sebagai bahan pembawa substansi obat untuk pengobatan kulit. Berikutnya sebagai bahan pelumas pada kulit. Sebagai pelindung untuk kulit, yaitu mencegah kontak permukaan kulit dengan larutan berair dan rangsangan kulit. Selanjutnya fungsi dari suppositoria. Suppositoria pada umumnya digunakan untuk membawa atau sebagai perantara zat terapeutik atau obat yang bersifat lokal atau sistemik. Berikutnya adalah keuntungan atau kelebihan dari salep. Misalnya salep dengan dasar salep lanolin, yaitu walaupun masih mempunyai sifat-sifat lengket yang kurang menyenangkan, tetapi mempunyai sifat yang lebih mudah tercuci dengan air dibandingkan dengan dasar salep berminyak. Berikutnya adalah keuntungan atau kelebihan dari suppositoria. Yang pertama, dapat menghindari terjadinya iritasi obat pada lambung, dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan, obat dapat masuk langsung dalam saluran darah dan berakibat obat dapat memberi efek lebih cepat. Yang terakhir, baik bagi pasien yang mudah muntah atau tidak sadar. Kelemahan atau kekurangan dari salep. Misalnya pada salep basis hidrokarbon, sifatnya yang berminyak dapat meninggalkan noda pada pakaian serta sulit tercuci oleh air, sehingga sulit dibersihkan dari permukaan kulit. Hal ini menyebabkan penerimaan pasien yang rendah terhadap basis hidrokarbon jika dibandingkan dengan basis yang menggunakan emulsi seperti krim dan lotion. Berikutnya, sedangkan pada basis lanolin, kekurangan dasar salep ini ialah kurang tepat bila dipakai sebagai pendukung bahan-bahan antibiotik dan bahan-bahan lain yang kurang stabil dengan adanya air. Berikutnya adalah kelemahan atau kekurangan suppositoria. Yang pertama, menimbulkan rasa tidak nyaman. Yang kedua, bahan obat terabsorpsi secara lambat menghasilkan waktu aksi terapeutik yang lama. Berikutnya, penyimpanan dengan kelembaban yang tinggi dapat menyerap kelembaban yang cenderung menjadi mengembang. Penggolongan salep. Pertama, menurut konsistensi, yaitu unguenta, krim, pasta, jeli, dan serata. Yang kedua, menurut sifat farmakologi atau terapeutik dan penetrasinya, yaitu salep epidermik, epidermic ointment, salep penutup, salep endodermik, salep diadermik. Yang ketiga, menurut dasar salepnya, itu dasar salep hidrofobik dan dasar salep hidrofilik. Bahan dasar salep hidrokarbon yaitu vaselin putih atau vaselin kuning, campuran vaselin yaitu malam putih dan atau malam kuning, parafin cair dan parafin padat, minyak tumbuh-tumbuhan, jelene. Dasar salep yang dapat diolesi dengan air yaitu terdiri dasar salep emulsi M/A seperti finishing cream, emulsifying ointment BP, hidrofilik ointment dibuat dari minyak mineral. Dasar salep yang dapat larut dalam air antara lain PGA atau campuran PEG. Peraturan pembuatan salep menurut F. Panduin. Pertama, zat-zat yang dapat larut dalam campuran lemak dilarutkan ke dalam jika perlu dengan pemanasan. Yang kedua, bahan-bahan yang larut dalam air jika tidak ada peraturan lain dilarutkan lebih dahulu dalam air, asalkan jumlah air yang dipergunakan dapat diserap seluruhnya oleh basis salep dan jumlah air yang dipakai dikurangi dari basis salepnya. Yang ketiga, bahan-bahan yang sukar atau hanya sebagian dapat larut dalam lemak dan harus diserbukan lebih dahulu kemudian diayak dengan mesh nomor 60. Yang keempat, salep-salep yang dibuat dengan jalan mencairkan campurannya harus digerus sampai dingin. Bahan-bahan yang ikut dilebur, penimbangannya harus dilebihkan 10-20% untuk mencegah kekurangan bobotnya. Metode pembuatan salep. Salep umumnya dibuat dengan melarutkan atau mensuspensikan obat ke dalam salep dasar. Ada beberapa metode pembuatan salep. Yang pertama, metode pelelehan. Zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan bersama dan diaduk sampai membentuk fasa yang homogeni. Yang kedua, metode triturasi. Zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan sisa basis ketentuan lain. Zat yang dapat larut dalam basis salep. Campora, mentol, fenol, dan timol, guaiacol. Mudah larut dalam minyak lemak, vaselin. Zat berkhasiat ditambah sebagian basis atau sama banyak, ada homogenkan, ada tambah sisa basis.
Zat yang mudah larut dalam air dan stabil. Bila massa salep mengandung air dan obatnya dapat larut dalam air yang tersedia, maka obatnya dilarutkan dulu dalam air dan dicampur dengan basi salep yang dapat menyerap air. Yang ketiga, salep yang dibuat dengan peleburan. Dalam cawan porselen, salep yang mengandung air tidak ikut dilelehkan tetapi diambil bagian lemaknya atau air ditambahkan terakhir. Bila bahan-bahan dari salep mengandung kotoran, maka massa salep akan meleleh, perlu dikolir atau disaring dengan kasa dan dilebihkan 10-20%. Persyaratan salep: 1. Pemberian tidak boleh bau tengik. 2. Kadar kecuali dinyatakan lain sebagai bahan dasar salep atau basi salep yang digunakan vaselin. 3. Homogenitas: jika dioleskan pada sekeping kaca atau bahkan transparan lain yang cocok, harus menunjukkan susunan yang homogeni. 4. Penandaan etiket harus tertera obat luar. Bahan dasar suppositoria. Pertama, bahan dasar berlemak, oleum kakao atau lemak coklat. Yang berikutnya bahan dasar yang dapat bercampur atau larut dalam air, gliserin, gelatin, polyethylene glikol atau PEG. Bahan dasar lain pembentuk emulsi A per M, misalnya campuran twin 61-85% dengan gliserin larut 15%. Bahan dasar suppositoria yang ideal harus mempunyai sifat sebagai berikut. Pertama, padat pada suhu kamar sehingga dapat dibentuk dengan tangan atau dicetak, tapi akan melunak pada suhu rektal dan dapat bercampur dengan cairan tubuh. Tidak beracun dan tidak menimbulkan iritasi. Dapat bercampur dengan bermacam-macam obat. Stabil dalam penyimpanan, tidak menunjukkan perubahan warna, bau, dan pemisahan obat. Kadar air cukup. Untuk basis lemak, bilangan asam, bilangan iodium, dan bilangan penyabunan harus jelas. Syarat-syarat basis suppositoria. Yang pertama, melebur pada temperatur rektal. Yang kedua, tidak toksik. Yang ketiga, dapat dicampur dengan berbagai obat. Yang keempat, tidak terbentuk metastabil. Yang kelima, mudah lepas dari cetakan. Yang keenam, memiliki sifat pembasahan dan emulsifikasi. Yang ketujuh, bilangan airnya tinggi. Yang kedelapan, stabil baik secara fisika ataupun kimia. Yang kesembilan, tidak mempengaruhi efektivitas obat. Yang kesepuluh, memberi bentuk yang sesuai dengan memudahkan pemakaiannya. Yang kesebelas, mempengaruhi pelepasan bahan aktif. Pelepasan yang cepat dibutuhkan apabila bahan aktif untuk tujuan secara sistemik dan pelepasan yang lebih lambat apabila bahan aktif untuk tujuan lokal. Yang terakhir, cara fabrikasi mudah. Metode pembuatan suppositoria. Yang pertama dengan tangan, yang kedua dengan mencetak hasil leburan, yang ketiga dengan kompresi. Adapun metode pembuatan secara umum, yang pertama bahan dasar suppositoria yang digunakan supaya meleleh pada suhu tubuh atau dapat larut dalam cairan yang ada dalam rektum. Yang kedua, obatnya supaya larut dalam bahan dasar bila perlu dipanaskan. Yang ketiga, bila bahan obatnya sukar larut dalam bahan dasar maka harus diserbuk halus. Yang keempat, setelah campuran obat dan bahan dasar meleleh atau mencair, dituangkan ke dalam cetakan suppositoria kemudian didinginkan. Yang kelima, cetakan tersebut terbuat dari besi yang dilapisi nikel atau logam. Yang keenam, untuk mencetak basila dapat digunakan tube glass atau gulungan kertas. Yang ketujuh, untuk mengatasi massa yang hilang karena melekat pada cetakan, maka pembuatan suppositoria harus dibuat berlebih 10%. Yang kedelapan, khususnya suppositoria dengan bahan dasar PEG dan twin, tidak perlu bahan pelicin cetakan karena pada pendinginan mudah lepas dari cetakannya yang disebabkan bahan dasar tersebut dapat mengkerut. Di sini ada contoh resep dari Dr. Unver BKR nomor 5 tanggal 14 November 2021. Resepnya salep 24 SUE Pro Nauva 5 tahun. Di sini untuk salep 24 ada di Fornas edisi 2 tahun 1978 halaman 13. Tiap 10 gram mengandung asidum salicilikum 200 mg, sulfur 400 mg, vaselin album hingga 10 mg. Untuk perhitungan bahannya, asam salisilat 200 mg kali 20/10 yaitu menghasilkan 0,4 gram, sulfur menghasilkan 0,8 gram, vaselin album menghasilkan 18,8 gram. Di sini ada contoh etiket untuk obat luar, wadah untuk salep. Kalau untuk etiket antara salep dan suppositoria sama berwarna biru karena termasuk obat-obat luar. Dan untuk wadah salep biasanya berbentuk pot salep, dan untuk kemasan suppositoria biasanya terbuat dari aluminium foil ataupun dari plastik yang keras. Di sini ada cara penggunaan suppositoria. Di sini posisinya sama kayak seperti memeluk guling. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, buka bungkus aluminium foil dan basahi suppositoria dengan sedikit air. Yang ketiga, pasien dibaringkan di dalam posisi miring. Yang keempat, dorong bagian ujung suppositoria ke dalam arus dengan ujung jari. Yang kelima, cuci tangan untuk menghilangkan sisa obat pada tangan. Cukup sekian presentasi dari saya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.